Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan bahas dua channel yang saya yakin akan mengubah cara pandang teman-teman tentang membuat konten. Ada anggapan di luar sana yang mengatakan bahwa untuk jadi YouTuber itu harus pintar berbicara, bikin sesuatu yang wah, harus bisa teknologi, harus pandai ini dan pandai itu. Padahal tidak. Karena ada banyak sekali jenis konten yang bisa kalian garap tanpa harus menguasai teknik tertentu. Dan dua channel ini akan membuktikan kepada kita semua, termasuk saya juga, bahwa untuk jadi konten kreator itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Tanpa lama-lama, kita langsung saja lihat dua channel yang saya maksudkan. Baik teman-teman, ini adalah channel yang pertama. Nama channelnya Tukang AB. Saya tidak paham AB itu apa. Mungkin nama inisial dari pemilik channelnya ya. Kita akan cek dulu apakah channel ini sudah dimonetisasi atau belum. Oke, fix ya, channel ini sudah dimonetisasi dan dalam keadaan aktif. Artinya pemilik konten sudah mendapatkan hasil yang diinginkan dari konten-konten yang dia bikin di channel ini. Nah, kita lihat dari seluruh video yang di-upload, ini yang paling populer di-upload 1 bulan yang lalu sebanyak 4,6 juta view. Kemudian yang kedua ada 2,4 juta view juga 1 bulan yang lalu. Kemudian ada 1,9 juta view 3 bulan yang lalu. Hampir 10 videonya itu mempunyai view di atas 1 juta ya teman-teman. Dan bahkan ada yang 2 minggu yang lalu. Ini 1,1 juta 2 minggu yang lalu. Durasi videonya antara 7-8 menit. Ada yang 13 menit juga, ada yang 6 menit juga. Kita akan lihat dulu profilnya. Channel ini dibuat pada bulan Juni 2020. Udah sekitar 2 tahun lebih sedikit. Nah, kalau kita lihat dari deskripsinya, di channel ini dibahas tutorial, tips dan trik, ide usaha, dan lain sebagainya. Sebagian besar memang berkaitan tentang trik-trik ataupun tutorial membuat sesuatu ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, rumah tangga, dapur, kemudian ada juga ada kompor, ada cat, ada kunci, ada hal-hal kecil sederhana yang bisa ditemukan di rumah, kemudian bisa dikerjakan di rumah juga menggunakan alat-alat yang tidak rumit, hanya alat-alat yang ditemukan di rumah juga, ada lem, gunting, pipa, dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat video yang paling populer di channel ini. Kita lihat ya teman-teman. Apa sih ini bahas? Oke, bahkan judulnya tidak pakai keyword ya. Judulnya tidak pakai kata kunci, jadi tidak membidik kata kunci tertentu teman-teman. Oke, seperti ini. Ada gergaji, ada kayu. Kita mau lihat dia bikin apa sebenarnya ya. Nah, teman-teman yang memang punya skill di sini, terutama yang mungkin yang punya skill pertukangan ya, atau punya latar belakang pertukangan, jenis konten ini saya rasa akan sangat cocok sekali teman-teman. Sangat cocok sekali. Kita bisa lihat dari angle pengambilan gambarnya, kemudian juga kameranya ini juga bukan peralatan yang canggih, tidak pakai lighting juga, tidak perlu background estetik ataupun hal rumit lainnya. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat potensi penghasilan atau pendapatan channel ini. Nah, setiap bulannya channel ini punya penghasilan di angka 2,4 ribu dolar sampai ke 38 ribu dolar. Wow. Kita coba hitung, walaupun ini bukan duit kita, tapi mari kita hitung sama-sama berapa sih potensi penghasilannya. Kita ambil yang paling rendah dulu, 2.400 ya teman-teman, dikalikan 14.500. Maka hasilnya 34.800.000 rupiah setiap bulannya, minimal ya teman-teman, minimal. Sekarang angka maksimalnya, kita udah bisa bayangkan berapa angka maksimalnya. 38k harusnya 38.000 ya, tolong dikoreksi teman-teman. Sudah hampir bisa kita tebak hasilnya hampir 500 juta setiap bulan.
Wow, dari video yang saya bisa katakan dibuat seadanya, tapi harus diakui bahwa channel ini memang dibuat oleh orang yang punya kemampuan di bidangnya. Bukan tipe channel yang dikerjakan semua orang, artinya tidak semua orang bisa. Tapi seperti kita tahu di Indonesia ada banyak tukang, ada banyak orang yang punya keahlian pertukangan, walaupun dia tidak berkarir di dunia bangunan ya. Ternyata bahkan pria itu bisa melakukan pekerjaan yang berkaitan tentang pertukangan, walaupun hanya pengetahuan basic saja. Nah, sekarang kita coba lihat pertumbuhan view dan followernya dari bulan ke bulan. Kita lihat pergerakannya mulai terlihat di bulan Mei ya. Di bulan Mei 2022. Kemudian terus menanjak sampai di angka 10 juta. Di angka 10 juta ke atas pada bulan November 2022. Kemudian untuk subscribernya juga terus menanjak dari angka 0. Ya, menariknya pertumbuhannya terlihat dimulai dari bulan Juli 2022. Bisa jadi pemilik channelnya juga ini ya terkena pandemi, jadi kemudian akhirnya punya inisiatif untuk membuat channel, dan kelihatan pergerakannya cepat sekali ya teman-teman. Dari bulan Juli ke Agustus bahkan langsung di angka di atas 30k, kemudian menyentuh 50k ke atas di bulan November. Luar biasa. Nah, ini channel yang pertama teman-teman. Kalau teman-teman mungkin merasa bahwa channel ini rumit, sulit untuk dilakukan, dan teman-teman merasa tidak punya keahlian di situ, ini ada salah satu channel lagi. Ada satu channel yang mungkin tidak butuh skill pertukangan, yaitu channelnya bernama Cerita Jalanan. Jadi kita cek juga nanti apakah ini dimonetisasi atau tidak. Oke, monet ya teman-teman, statusnya monet. Nah, berbeda dengan yang tadi teman-teman, kalau yang ini memang tidak butuh skill tukang, tapi butuh skill keluar rumah sepertinya. Jadi teman-teman yang mungkin punya hobi keluar rumah, punya hobi jalan, punya hobi berinteraksi dengan banyak orang di luar sana, ini adalah tipe channel yang cocok untuk dicoba teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini kebanyakan videonya ini memperlihatkan aktivitas pengamen, kemudian kegiatan di luar rumah, di pasar, di jalanan, di trotoar, bahkan kemudian di kios-kios dan lain sebagainya. Mayoritas sih kelihatan ini videonya dibuat di bis ya, di bis, kemudian di pinggir jalan, anak-anak yang mengamen dan ya mereka orang-orang yang mungkin sering luput dari pengamatan kita. Sekali lagi, ini juga videonya dibuat seadanya. Saya yakin tidak ada proses editing yang rumit, tidak akan pakai Premiere Pro, tidak juga pakai CapCut. Saya yakin tidak juga pakai Filmora atau yang lain. Kalaupun toh diedit, saya yakin ini menggunakan video editor yang ada di handphone, aplikasi default ya, cuma untuk cut, trim, dan lain sebagainya. Tidak ada fitur untuk memperbaiki suara, untuk menghilangkan noise dan lain sebagainya. Kita akan lihat profilnya, profil dari channel ini. Dan luar biasa, channel ini bahkan belum berusia setahun teman-teman. Dibuat pada bulan Maret 2022. Jadi baru hitungan bulan, tidak, ya masih muda lah ya dari sisi usia. Tapi subscribernya sudah cukup banyak, kemudian videonya juga udah cukup lumayan banyak. Lalu gimana dengan potensi penghasilannya? Kita akan lihat. Ini juga tidak main-main teman-teman. Di Social Blade kelihatan estimasi penghasilannya di angka 5.500 hingga 87.000. Wow. Coba kita hitung ya. Lagi-lagi teman-teman, ini duit orang, kita hitung. Gak apa, kita di 5.000 aja lah ya, 5.000. Kemudian kita kali 14.500. Maka setiap bulannya channel ini mendapatkan penghasilan 7,2 juta minimal. Kalau maksimalnya kita coba hitung juga. 8, saya kurang yakin ya, harusnya 8.700 itu.
kalau itu ya, dikalikan 14.500. Sehingga penghasilan maksimalnya itu 126 juta. Benar bukan ya? Yes, 126 juta 150.000 rupiah. Wow, sangat mengesankan ya teman-teman ya. Sekali lagi, channel ini juga membuktikan kepada kita bahwa untuk jadi YouTuber tidak harus pintar ngomong, tidak harus punya keahlian khusus, tidak harus paham teknologi, tidak harus yang wah, tidak harus persiapkan berbagai macam peralatan mahal, tidak harus pakai teori A, teori B. Bahkan di sini kita lihat tidak ada keyword, tidak ada bidikan keyword, tidak pakai VDQ, tidak pakai aplikasi riset dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah konsistensi. Konsisten upload video setiap hari minimal 1 video. Kalau bisa lebih akan sangat bagus sekali. Bagaimana teman-teman? Sudah terinspirasi dengan 2 channel tadi? Atau justru kalian merasa malu karena 2 channel tadi membuktikan kepada kita bahwa ternyata mereka yang tidak punya keahlian khusus kemudian hanya membuat video sederhana justru lebih berhasil untuk membuktikan bahwa YouTube bisa jadi penghasilan yang sangat luar biasa besar. Ini juga jujur membuat saya malu juga karena baru sekarang bisa membuat channel yang matang dan serius. Padahal saya sendiri sudah berkiprah di dunia online sejak tahun 2007-2008. Tapi baru di tahun ini saya terpikir untuk bikin channel yang lebih serius. Saya juga terpukul bahwa ternyata orang-orang di luar sana yang tidak punya keahlian seperti saya justru jauh lebih kreatif. Kreativitas dan konsistensi mereka patut mendapatkan acungan 2 jempol. Nah, teman-teman silahkan ditiru apa yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga memotivasi teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.